Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat 28 tentang runtuhnya Yerusalem. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini, Yesus menubuatkan tentang runtuhnya Yerusalem dan kedatangan Anak Manusia sebagai tanda akhir zaman. Apakah kita percaya bahwa dunia seperti yang kita tahu ini akan berakhir seperti yang dinubuatkan Yesus? Nubuat Yesus tentang kehancuran kota suci Yerusalem, tentang kehancuran dunia, dan tentang hari penghakiman terakhir bukanlah hal baru bagi bangsa Israel. Para nabi telah menubuatkan peristiwa-peristiwa ini berabad-abad sebelumnya. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memusnahkan orang-orang yang berdosa. Kita bisa baca pada Yesaya 13 ayat 9 sampai dengan 13. Ketidakpedulian dan penolakan terhadap Injil menyebabkan kehancuran. Yesus memperingatkan kehancuran Yerusalem yang segera tiba sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap Injil. Yesus juga berbicara tentang penghakiman di akhir zaman.
Hanya kebutaan rohani yang dapat mencegah kita dari mengenali tanda-tanda nyata akan datangnya bencana yang menanti hari penghakiman bagi mereka yang menolak untuk mengindahkan rahmat dan keselamatan Allah. Yesus benar-benar bicara jujur tentang situasi yang akan menimpa umat Israel. Dia juga memberitahu murid-muridnya berapa harga dan ongkos yang harus ditanggung untuk mengikuti Dia. Apapun resiko mengikuti Dia, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian, bahkan di masa kesusahan mereka. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Itulah janji Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, penuhilah kami dengan rasa syukur atas karunia penebusan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.